Oke, jadi di sini judul kita tentang perencanaan karir. Jadi menurut kalian, sepengetahuan kalian, karir itu apa? Apa itu maksudnya karir? Sering ya kita jumpa berbicara tentang karir, merintis karir mungkin, atau mungkin dengan wanita karir, pria karir, sering dengar kan? Jadi kira-kira menurut pandangan kalian itu karir itu apa? Cita-cita, sudah bilang. Oke, cita-cita. Apa lagi? Bukan cita-cita kan? Cita-cita apa? Apa menurut kalian bayangkan tentang karir itu apa? Apa? Pekerjaan. Oke, ada lagi? Masa depan. Oke. Lagi? Terus seandainya ada yang membahasakan sedang merintis karir. Menurut kalian merintis karir itu seperti apa? Mencapai, membangun, mencapai ya. Oke, ada lagi yang cewek nih, coba yang cewek. Apa menurut kalian merintis? Atau wanita karir lah, wanita karir. Apa yang ada dalam bayangan kalian tentang wanita karir? Wanita karir. Wanita karir atau pria karir. Lagi yang fokus kerja, nanti apa Pak? Kita bahas. Oke, dulu kita pernah tentang karir. Tadi ada yang bilang karir itu apa tadi? Cita-cita. Apa lagi tadi? Ya, pekerjaan. Suara. Lagi masa depan. Semoga bila terjadi banyak pendapat yang menentukan. Jadi dari tiga pendapat ini, mana yang menurut kalian salah? Karir itu bisa berbentuk apa? Karir itu bisa berbentuk pekerjaan. Karir itu bisa berbentuk masa depan. Jadi apa sebenarnya? Karir itu adalah perjalanan menuju sebuah pencapaian dalam sebuah pekerjaan. Makanya ada namanya itu merintis karir. Dan orang-orang yang merintis karir itu sudah mencapai, mengejar sebuah pencapaian. Bisa jadi sebuah pekerjaan, sebuah gelar, atau sebuah jabatan. Itu namanya sedang merintis karir. Wanita karir atau wanita pria karir apa itu? Merintis karir berarti mengejar sebuah pencapaian, pekerjaan kah, atau jabatan kah, atau sebuah gelar. Kalau wanita karir yang sudah dapat. Wanita karir, pria karir berarti mereka yang sudah menemukan pencapaian. Pencapaian apa jadi? Jati diri.
sebuah perjalanan hidup untuk mencapai sebuah pencapaian, pekerjaan, gelar atau cita-cita. Kemudian, jadi ini mulai bertanya. Ini kalian tadi mau tengok umurnya sekitar 17-18 tahun kan? Nah, mulai kita masuk. Kira-kira sebutuh apa kita dengan karir? Sebutuh apa dan mulai kapan? Mulai kapan kita membutuhkan karir? Ada yang bisa jawab? Mulai tamat sekolah. Dari mulai tamat sekolah. Ada yang jawab? Oke, sekarang abang mau merujuk dulu kepada tahapan umur. Nah, jadi menurut Abang Boyari atau sebenarnya banyak pengelompokan umur, tapi abang lebih memilih pengelompokan umur 10-10, 1 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50, 51 sampai 60 tahun. Berapa umur Rasul? 28, 60 tahun. Jadi kita akan selalu meyakini bahwasanya umur kita itu hanya dari 60 tadi. Ya, seandainya lebih dari 60 tahun kita bisa bonus. Oke. Walaupun yang ketahuan ya tapi itu disebutnya bonus. Kenapa? Karena umur itu akan juga sudah makhluk. Ada banyak dari banyak yang ya sekitar banyak yang masih produktif sampai 63. Oke, selanjutnya kita sepakat ya pokoknya 1 per 10 tahun, 1 sampai 10 tahun. Oke, kira-kira ini kan banyak anak ustaz, Sibilia, banyak sebenarnya ustaz yang rentang umur itu 1 sampai 10 tahun. Dan SD umur berapa? Tahun ya. Tamat umur 12 tahun. Bagi 11 tahun. Oke, berarti umur ini 1 sampai 10 tahun ini rentang umur ketika masih baru lahir tahun sampai mungkin masuk SD kelas 4 kelas 5 SD lagi. Coba kalian perhatikan anak umur 1 sampai 10 tahun ini apa yang mereka kerjakan? Main, selain bermain, belajar, tidur. Oke, cukup. Jadi anak umur 1 sampai 10 tahun ini mereka hanya bermain. Kalau belajar, nggak fokus. Saya dunianya akan berteman, main. Jadi sepakat ya. Mereka hanya mengerti bermain. Nah, masuk 11 sampai 20 tahun. Umur SMP, umur SMA, dan ini masa kalian. Apa yang kalian lakukan? Puas, mencari diri, bermain, mencari diri, mencari diri, mencari wawasan luas, luas. Oke. Tadi ada semuanya betul. Ya, mencari diri, belajar sebelum bermain, ya, sebelum bermain, kemudian mencari wawasan luas. Jadi kita muslim. Bukan perhatikan. Mungkin yang belum tahu, motor itu rata-rata gini.
SD mas. SD SMA. Kalau ada SD sekarang, zaman sekarang, bahaya banget. Tapi memang rata-rata mereka umurnya itu umur 11 sampai 20 tahun. Umur pas. Selain itu cewek sejak kapan mereka pada haid? Tapi sini kan umur 11 sampai 20 tahun. Ada kan? Kalian sejak kapan mulai bertas? 15 tahun. Jadi umur 11 sampai 20 tahun ini mencari jati diri. Oke, kemudian tadi ada yang jawab belajar sambil kemudian apa tadi? Mencari wawasan. Nggak banyaknya, nggak sedikit kita tengok anak-anak SMA yang mereka itu olimpiade buat robot. Masa mereka, masa itu anak SMA lebih dekat dengan berwawasan daripada anak yang lain. Karena memang itu masalah. Sampailah beberapa kali di taman di usia 19 tahunan, masuk setelah itu ke jenjang kuliah. Jawab. Kalau punya usia 22 tahun, masuk ke mana? 21 sampai 30 tahun. Berarti minyak abang di usia senior. Ada yang sebelumnya kayak seperti kali mungkin ada yang sudah masuk 21 tahun, 20 tahun. Kemudian menurut kalian usia remaja itu berapa? 20. Menurut kalian yang sepandang kalian umur 21 tahun ini apa yang bisa? Kerja, kuliah, mengurus keluarga, mengurus keluarga, menikah, kuliah, bekerja. Jadi di umur 21 tahun dia berkarir atau menikah. Rata-rata mungkin tamat kuliah itu sekitar umur 22 sampai 23 tahun. Kalau punya lambat mungkin 24 tahun. Ada yang lanjut S2, ada yang bekerja di luar, ada yang langsung nikah. Terutama cewek. Cewek itu nikah di umur 25, 26, selamat-lambatnya 29. Laki-laki normalnya itu 25, 20, bahkan sampai 30. Udah lama kan biasanya. Nah, kalau ada yang nikah sampai umur 30 lebih, itu hanya beberapa. Mayoritasnya dari masyarakat Indonesia umur 21 sampai 30 tahun. Oke, sepakat kita ya. Pilihan cuma dua, menikah atau Nah, lanjut masuk umur 31 sampai 40 tahun. Kira-kira umur 31 sampai 40 tahun apa? Urus keluarga. Oke. Lagi? Bisa. Mencari nafkah. Masa tua. Oke. Yang lain tentang mencari nafkah. Kira lagi? Keluarga lagi. Sama. Mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Nah, rata-rata
tidak kebanyakan, mereka sudah memiliki anak satu. Mereka sudah memiliki anak satu. Kalau di umur segini, ini mungkin masih kita orang tua. Umur segini mungkin masih minta, tapi ada juga yang udah bekerja. setelah tamat langsung mulai menanggung diri sendiri. Umur segini, ketika kalian menikah, yang tanggung diri sendiri suami laki-laki, kalian harus menanggung istri. Kalau misalnya satu juta sendiri, ketika kalian berumah tangga, oke, 1 juta untuk sendiri. Kalian istri kalian itu harus memikirkan makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Mereka kalau kita mereka, tapi kita tahu lah sama hukum agama kita. Oke, umur segini, ya segini, kalian juga menanggung anak orang. Nah, di umur segini, bertambah di tanggungan kalian. 1 atau 2 anak. Ya. Dan yang cewek, kalian udah mulai menanggung di sini. Apa yang menanggung? Lebih kepada pendidikan anak, hal umum pada silam. Kalian tak buat nama kerja, umur segini biasanya udah memiliki 1 atau 2. Contohnya bisa ya. Rata-rata umur 1 atau 2 anak. Nah, masuk kalau umur segini, kalian masih belum nyaman lagi cuma nanggung bebas susu. Ya, silam. Bebas anak susu anak. Masuk umur segini, udah mulai sekolah. Bertambah kehidupan kalian. Dan cewek bisa kesalahan. Bertambah baju sekolah, uang sekolah, kemudian uang jajan. Masuk nanti umur 51-60, juga uang kos, uang kuliahnya, uang makannya. Kemudian masuk lagi nanti kita anak kalian menikah, uang makannya. Nah, jadi apa yang kalian butuhkan di sini? Duit, uang.